Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad sholatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna fiddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyil karimil akram sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Idul Adha adalah hari yang dikenal dengan hari raya berkurban. Di dalam bahasa Arab, kata Id artinya kembali. Kata Id disebutkan karena dia yang pernah datang tahun lalu, tapi tak ada jaminan bahwa dia akan datang di tahun depan. Bahwa kita tidak pasti terus berada di dunia ini. Namun bagi orang-orang yang beriman, mereka tidak pernah bersedih. Dan seandainya umur mereka bertambah, maka bertambah pula amal soleh. Dan jika seandainya umur mereka berkurang, maka mereka berhenti dari perbuatan dosa. Silih berganti Idul Adha yang kita lewati. Lalu, apa yang dapat kita ambil hikmahnya? Salah satunya ialah melalui kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam yang penuh dengan ujian. Oleh karena itu hadirin, izinkanlah kami menyampaikan syarahan Al-Quran yang bertajuk Hikmah Peringatan Idul Adha dengan landasan Quran Surah Al-Baqarah ayat 124. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, Aku telah menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim
wa idzibtala Ibrahim rabbuh menurut Syekh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim jilid 1 halaman 501 menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim sebelum diangkat menjadi seorang imam, beliau ditimpa berbagai musibah, mulai dari menentang kaumnya yang menyembah berhala, bersabar ketika dibakar hidup-hidup, diusir dari tanah air tercinta, bahkan bersabar ketika diperintah menyembelih putra kesayangannya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma amila ibnu Adam yawman nahri amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min hiraqati dam wa innahu la ya'ti yawmal qiyamati bi quruniha wa adlafiha wa ash'ariha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah azza wa jalla bi makanin qabla an yaqa'a 'ala al-ardi fatayyibu biha nafsa. tidaklah manusia pada hari nahar melakukan suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali amalan mengalirkan darah dari binatang kurban. Sesungguhnya dia akan datang di hari kiamat dengan tanduk, kuku dan rambutnya, dan sesungguhnya tetesan darah tersebut akan sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun beberapa hikmah yang bisa diambil dari peristiwa yang dijalani oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Yang pertama adalah sabar. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah berpuluh tahun menikah namun belum dikaruniai seorang putra. Disinilah kesabaran beliau diuji. Bisa saja Allah memberikan seorang putra kepada Nabi Ibrahim yang bergelar Khalilullah, namun Allah menunda memberikan putra kepadanya. Inilah di antara akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu menjalani ketentuan Allah dengan penuh kesabaran. Hikmah yang kedua adalah tawakal. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu kehadiran buah hati selama puluhan tahun, akhirnya dikaruniai Ismail alaihissalam melalui rahim Siti Hajar. Nabi Ibrahim sangat bahagia dengan karunia ini. Namun Allah tiba-tiba memberikan ujian kepadanya, yaitu menyembelih putra yang beliau cintai. Namun Nabi Ibrahim tidak langsung menyuruh Ismail agar mau disembelih, melainkan menanyakan kepadanya terlebih dahulu, meminta pendapatnya, menguji respon dan reaksinya. Hal ini sesuai dengan fitrah psikologis bahwa remaja bisa dimintai pendapat melalui dialog yang bisa mengembangkan nalarnya. Dan Nabiullah Ismail alaihissalam menjawab dengan pasti dan penuh percaya diri. Dan beliau berharap menjadi bagian dari orang-orang yang bersabar. Hikmah yang ketiga adalah ketauhidan. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam sangat kompak menjalani perintah Allah. Meskipun ketika hendak disembelih, Allah menggantinya dengan hewan sembelihan dari syurga. Keduanya memiliki ketauhidan yang sangat tinggi, berserah diri dan bertawakal kepada Sang Pencipta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesimpulan dari syarahan tadi adalah pentingnya menanamkan ketauhidan kepada keluarga. Seorang ayah yang memiliki karakter yang kuat dan ketauhidan yang kokoh akan bisa mendidik anaknya dengan baik dalam hal kecintaan kepada Allah dan mentaati perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Nabi Ibrahim telah memberikan contoh dan Nabi Ismail pun tidak ragu dalam melaksanakan permintaan dari ayahnya.
Sebagai seorang ayah, Nabi Ibrahim memberi contoh bagaimana ketaatan kepada Allah harus didahulukan daripada kecintaan kepada anak. Sebagai seorang yang beriman, beliau menjalani ujian ini dengan penuh kesabaran. Tidak ada gugatan kepadanya mengapa harus menyembelih putra yang telah dinantikan. Bagaimana bisa Allah memerintahkan hal ini dan berbagai pertanyaan lainnya. Yang dijalankannya adalah menjalankannya berserah diri untuk meraih ridhonya. Sebab manusia adalah hanifah muslimah, atau seseorang yang sadar diri dan tunduk kepada Allah dan mematuhi perintahnya. Sedangkan sebagai seorang anak, Nabiullah Ismail alaihi salam mematuhi perintah dari sang ayah sebagai wujud bakti seorang anak dan sebagai ungkapan ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah di antara hikmah yang bisa diambil dari peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Semoga kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya, Pemuda